يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat dimudahkannya semua urusan kita, dan nikmat-nikmat yang lain hingga pada hari ini, pada sore hari ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib berjamaah dilanjut dengan ta'lim. Yang seharusnya, yang semestinya biasanya diisi oleh Ustadz Afif Abdullah, namun beliau berhalangan. Semoga Allah memudahkan semua urusan beliau, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau, insyaallah. Kita baca suratul Fatihah buat kita, anak istri kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, seluruh kaum muslimin. Semoga Allah beri kita kesehatan. Yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah murahkan rizki kita, Allah jadikan mawaddah warahmah, Allah jadikan anak-anak kita salihin salihat, Allah jadikan hidup kita hidup yang berkah, Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Juga Fatihah buat guru-guru kita yang telah mendahului kita, Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, Mama Azizah, Ustaz Haji Abdullah bin Abdul Qadir Pondok Bambu, Kang Abdul Majid bin Syafi'i, Bapak Haidar bin Haji Abdullah, Nyanyi Asman bin Abdul Majid, semua arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilaina syai'un illa ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, ada seorang ulama bernama
Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Beliau lahir di Samarkand. Samarkand itu Uzbekistan. Biar kata belum pernah ke sono, tahu dah pokoknya ya. Dekat-dekat sama sebelah sono dah. Dibesarkan di Abu Warda, suatu tempat di daerah Khurasan, tahun 107 Hijriah. 107 Hijriah. Ia hidup sezaman antara lain dengan Imam Malik. Imam Malik ini yang mazhab Maliki. Sufyan bin Uyainah, beliau ini gurunya Imam Syafi'i. Dua-duanya ini gurunya Imam Syafi'i ini. Dan Abdullah bin Al-Mubarak. Fudhal bin Musa berkata, Fudail bin Iyad dulunya adalah seorang penyamun, perampok, orang jahat. Sampai ada kisahnya itu, bukan cuman hartanya doang yang diambil, sampai membunuh orang. Ini dia, ya Allah. Jadi bukan rampok doang. Kan kalau rampok ada yang hartanya doang diambil gitu ya. Ini kagak. Kadang-kadang dia ngebunuh orang juga. Allahu Akbar. Artinya luar biasa kondisi beliau saat itu. Perampok yang cukup ditakuti. Bukan cukup, sangat bahkan. Ia biasa merampok orang-orang di daerah antara Abu Warda dan Sirjis. Suatu saat ia pernah terpikat dengan seorang wanita. Saat ia memanjat tembok guna melaksanakan hasratnya terhadap wanita tersebut, tiba-tiba ia mendengar seseorang membaca ayat. Jadi pas dia mau memanjat rumah itu orang, dia dengerin ayat, ada yang ngaji. Ya Allah. Yang artinya, belumkah datang waktunya bagi kaum beriman menundukkan hati mereka guna mengingat Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala nyampe kepada beliau. Kan tinggal beliau nih mau ngambil apa enggak. Jadi hidayah itu ada ikhtiarnya juga. Kita dibilangin sama guru kita mau ikut apa kagak, kan gitu ya. Tatkala mendengar itu, kontan tubuhnya bergetar. Ia lalu bergumam, "Ya Tuhanku, tentu telah tiba saatku untuk bertobat," kata dia. Ya Allah. Jadi hidayah itu disambut sama dia, sama beliau nih. Disambut, "Ya Tuhanku, tentu telah tiba saatku untuk bertobat." Lalu malam itu juga ia segera bergegas kembali. Namun saat ia tengah berlindung dan bersembunyi di balik reruntuhan bangunan, tiba-tiba lewat sekelompok orang. Seseorang dari mereka berkata, "Kita jalan terus, jangan berhenti di sini." Yang lain menimpali, "Ya, kita jalan terus sampai pagi, karena biasanya Fudail menghadang kita di jalan ini." Tuh, udah ditandain sama orang-orang, udah ditanda sama para musafir nih. Kalau kita lewat sini baik-baik nih. Jangan sampai kita berhenti di sini nih. Takutnya ada Fudail. Dan dia dengar tuh. Allahu Akbar. Dia dengar. Mendengar itu, Fudail bergumam, "Aku melakukan berbagai kejahatan pada malam hari hingga sebagian dari kaum muslimin takut kepadaku. Ya Allah, sungguh aku bertobat kepadamu." Masya Allah. Luar biasa ya. Tadinya bajingan, ini kan bajingan kalau begini nih. Bajingan tengik kalau kata gitu. Udah orang takut sama dia. Takut dia apa? Takut dirampok, takut dibunuh. Allahu Akbar. Nah kalau kita kan senakal-nakal kita kagak sampai begini ya. Jadi yang begini aja Allah masih kasih hidayah gitu ya. Jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah. Dosa kita sebanyak apa sih? Dosa kita sebanyak apa? Yang begini aja Allah terus kasih ampun tuh. Allah maha luas rahmatnya. Jangan sampai kita
putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau, ya Allah, sungguh aku bertobat kepadamu. Bertobat dia. Sejak itu Fudail bin Iyad benar-benar bertobat. Ia berubah menjadi pribadi yang saleh, ahli ibadah, wara dan zuhud. Masya Allah. Saleh, ahli ibadah, wara dan zuhud. Ia lalu menghabiskan banyak waktunya di Kufah sambil berguru kepada sejumlah ulama terkemuka. Ia kemudian hijrah dan menetap di Makkah sambil terus berguru ke sejumlah ulama besar di sana. Pada akhirnya Fudail bin Iyad menjelma menjadi seorang ulama terkemuka, ahli fikih dan ahli hadis. Fudail bin Iyad adalah seorang cerdas, kuat hafalannya dan wara. 3 sifat ini merupakan modal utama seorang ahli hadis. Ia paham betul sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Ini kata Rasulullah SAW, hadis ini, hadis riwayat Al-Bukhari, siapa saja yang berdusta atas namaku, artinya dia membuat hadis palsu. Tuh. Cuman karangan dia dibilang hadis. Nah, ini namanya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kalau udah begitu, bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu ulama kalau lagi ceramah, ketika dia membacakan hadis, selalu ada yang berkata au kama qala. Takut salah bahasanya. Au kama qala, atau seperti yang Rasul katakan, walaupun maksudnya sama gitu ya. Au kama qala Rasulullah SAW setelah membaca hadis, khawatir salah teksnya gitu ya. Au kama qala Rasulullah SAW. Karena itu tidak aneh jika menurut Sufyan bin Uyainah, Fudail adalah orang yang thiqah. Thiqah ini terpercaya. Thiqah ini salah satu syarat menjadi orang-orang yang syarat hadis ini sahih, thiqah, terpercaya. Dia adalah orang yang terpercaya menyampaikan hadis. Gitu. Ini salah satu syarat hadis, thiqah, dari orang yang thiqah. Sebagaimana pernah kita bahas bahwa Imam Bukhari itu adalah mempunyai syarat hadisnya sahih itu syarat yang paling banyak. Gitu. Salah satunya adalah orang yang thiqah. Ketika beliau mencari hadis, ketemu sama orangnya lagi mau ngempain ayam tapi kayak nipu gitu. Ayamnya udah manggut-manggut, kirain tuh ayam, kata ayam apa tuh? Kata ayam mau ngempalin nih orang. Iya. Nah, dengan yang begini aja tidak memenuhi syarat hadis Imam Bukhari. Ini orang sama hewannya bohong nih gitu. Ayam kan kalau digigitin kayak mau dikasih apa? Mau dikasih makan gitu ya. Masya Allah. Jadi thiqah adalah salah satu syarat dari orang-orang yang menyampaikan hadis. Imam Nawawi Ad-Dimashqi pun berkomentar, hadis-hadis yang diriwayatkan Fudail itu sahih. Fudail bin Iyad pun dikenal karena ketekunan dan kekhusyuannya dalam beribadah, hingga dijuluki Abid al-Haramain, ahli ibadah Makkah dan Madinah. Jika malam mulai datang, setengah jam lagi. Jika malam mulai datang, Fudail bin Iyad biasa menggelar sejadahnya untuk menunaikan qiyamul lail. Qiyamul lail yang sudah kita bahas kemarin, fadilahnya begitu banyak. Ia terus dalam keadaan salat hingga rasa kantuknya datang dan tak tertahankan. Ia pun berbaring sebentar untuk kemudian kembali salat. Saat kembali kantuknya datang, ia pun yang tak tertahankan, ia pun berbaring lagi. Masya Allah, ngantuk, tidur dulu bentaran gitu ya. Salat lagi. Kemudian ia pun kembali bangkit untuk sholat. Begitu seterusnya hingga datang waktu subuh. Terkait sholat malam ini, Fudail pernah berkata mengenai sholat malam, jika kamu merasa begitu berat untuk menunaikan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari,
ketahuilah sesungguhnya dirimu telah terbelenggu oleh dosa dan maksiat yang kamu perbuat. Ya Allah. Jadi kalau kita rasanya berat banget mau qiyamul lail, kata beliau nih, dosa lu kebanyakan. Iya. Dosa kita kebanyakan. Sampai berat banget qiyamul lail. Emang beda kelas sama orang-orang kayak gini kita ya. Beliau ini sepanjang malam gitu, qiyamul lail, ngantuk tidur. Iya, ngantuknya ngantuk banget udah. Udah kalau kita duduk nih ngelenggut aja udah. Gitu ya. Udah berat bener, istirahat dulu. Melek di salat lagi, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita berat qiyamul lail, asbab kita kebanyakan dosa. Tuh, tanda ini kata ulama nih. Makanya minimal kita salat witir dah. Witir 1 rakaat minimal. Iya. Minimal salat witir 1 rakaat. Bagusnya kayak tadi tuh. Bagusnya 8 rakaat tahajudnya, 3 rakaat witir. 2 1. Gitu. Fudail bin Iyad pun dikenal karena kewaraan dan kezuhudannya. Ia mencukupkan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dari hasil mengurus air di Mekah yang tak seberapa hasilnya. Jadi kerja sekedarnya aja udah. Iya. Untuk makan agar bisa beribadah. Meski hidup pas-pasan, ia menolak segala bentuk pemberian dan hadiah dari khalifah ataupun para pejabatnya. Ia misalnya pernah menolak pemberian uang dari Khalifah Harun al-Rashid sebesar 1.000 dinar. 1.000 dinar. Dalam keterangannya dikatakan 1.000 dinar sekitar 2 miliar. Ujung deh. Kita kalau dikasih segitu, ya dikasih doang nih, dikasih nggak pakai syarat apa-apa. Nah kita terima ya nggak? Ujung 2 miliar. Bikin kontrak. Hah? Duit. Bikin kontrakan kita barang 100. Jadi pemberian tanpa syarat pun dia tolak karena apa tadi, zuhudnya beliau. Wajah Fudail bin Iyad sering tampak seperti bekas menangis karena kesedihan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang ini Ishaq bin Ibrahim At-Tabari pernah menuturkan, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih memperlihatkan rasa takutnya kepada Allah selain Fudail bin Iyad. Ini kesaksian ulama tentang beliau. Saat ia membaca Al-Quran, kitab itu ia baca dengan lembut, syahdu, dan begitu menyentuh hati, seolah ia sedang berbicara dengan seseorang. Masya Allah. Baca Qur'annya lembut, syahdu, dan begitu menyentuh hati. Fudail bin Iyad banyak memberikan nasihat bijak tentang ikhlas misalnya. Beliau berkata tentang ikhlas, meninggalkan amal soleh karena manusia adalah riya. Beramal soleh karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah keterbebasan dari keduanya. Jadi kalau kita mau beramal nih, mau ke masjid, takut riya nih, dilihat sama orang, itu riya. Kita takut riya, jadi nggak beramal, itu riya namanya. Kata beliau nih, beramal soleh karena manusia itu syirik. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai kita nggak jadi beramal gara-gara takut riya sama manusia. Juga jangan sampai kita beramal karena niat ingin dinilai oleh manusia. Jadi beramallah sebanyak-banyaknya, beramallah sebaik-baiknya, dan bebaskan dari riya dan syirik. Gitu. Ya. Jangan sampai kita malas lah kalau begitu, takut amal gak diterima nih. Itulah riya. Ya. Jadi tetap beramal, tetap terus beramal. Ada doanya tuh, doa agar kita tidak riya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu.
Ya Allah, aku berlindung dari syirik yang aku ketahui dan syirik yang aku tidak ketahui. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu doa agar kita tidak riya. Tentang tawadhu, beliau berkata, tawadhu itu engkau tunduk dan patuh pada kebenaran dari manapun datangnya. Ini sama dengan tidak sombong, karena sombong itu batarul haq. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Kata beliau, tawadhu itu engkau tunduk dan patuh pada kebenaran dari manapun datangnya. Kebenaran itu dari siapapun. Dari siapapun kebenaran kita terima. Iya. Tentang bagaimana wujud sabar dalam menghadapi musibah, Fudail berkata, dengan tidak menceritakannya. Jadi kalau dapat musibah, sabar aja udah, nggak usah diceritain ke orang-orang gitu. Kecuali kita butuh banget gitu, boleh juga. Adapun tentang iman yang sempurna, Fudail berkata, seorang hamba tidak akan menggapai hakikat iman kecuali setelah menganggap musibah sebagai nikmat dan nikmat sebagai musibah. Allahu Akbar. Ini emang wali dan ya enggak? Wali dah pokoknya begini. Menganggap musibah sebagai nikmat. Karena misalnya musibahnya sakit. Sakit itu akan menghapus dosa-dosa kita. Iya. Jadi orang yang mendapat penyakit gula ini bersyukur. Yang penyakit gula, kan katanya gula nggak sembuh tuh penyakitnya, terus berpenyakit. Insya Allah Allah ampun itu segala macam dosa kita. Itulah musibah sebagai nikmat. Jadi dibalik yang Allah kasih itu penyakit itu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Karena itu menurut beliau musibah sebagai nikmat dan nikmat sebagai musibah. Kenapa nikmat sebagai musibah? Bisa jadi kita diberikan harta yang banyak misalnya, itu kan kenikmatan tuh. Tapi kita pakai itu harta untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bisa begitu enggak? Lah bisa. Orang kan maksiat mahal. Maksiat itu mahal. Justru ke surga yang murah nih. Datang kemari gratis. Coba kalau datang ke naik klub misalnya, ya Allah, kita mau main perempuan misalnya, lah bayar Pak. Iya. Jadi jangan sampai dikasih nikmat yang enak, harta yang banyak, malah justru buat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang pernah berkunjung kepada Fudail bin Iyad untuk meminta nasihat. Ia pun berkata kepada orang ini, ia pun berkata, kosongkan hatimu dari yang lain kecuali rasa takut dan tangismu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika keduanya sudah bersarang di hatimu, takut dan tangis itu akan membentengi kamu dari melakukan maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Jadi pesan beliau nih kepada orang yang bertanya, nih kira-kira muridnya dah gitu atau temannya sahabatnya deh, kalau mau mendapat nasihat apa ini, kosongkan hatimu, terima tuh nasihat. Iya, terima nasihat. Ia pun pernah berkata, manusia yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling takut kepadanya. Manusia tidak akan sempurna hingga agamanya mampu mengalahkan nafsunya. Manusia tidak akan binasa hingga nafsunya mengalahkan agamanya. Jadi agamalah yang menjadi aturan hidup kita. Nafsu dikalahin kalau bertentangan dengan nilai-nilai agama. Gitu. Jadi yang menjadi pegangan kita adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Muslim itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala aturannya. Itu Muslim. Kalau Allah udah bilang babi haram, babi
haram. Jangan pakai dicari. Oh, kenapa sih babi haram? Oh, karena dia ada cacing pitanya. Terus dicari caranya biar cacing pitanya mati. Berarti babi nggak haram dong? Nggak gitu makanya. Ketika Allah mengatakan haram, adapun asbab dinilai dari kesehatan karena daging babi itu ada cacing pitanya, itu lain hal. Yang penting ketika Allah mengatakan daging babi haram, udah selesai. Jangan pakai dicari caranya bagaimana biar halal. Gitu ya. Itu namanya menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, berserah. Udah apa yang Allah atur, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tentukan, selesai urusan. Jangan nyari-nyari. Sami'na wa ata'na. Jangan nyari dalil untuk membenarkan tindakan yang salah, gitu. Ada banyak kisahnya. Raja-raja itu mengumpulkan para ulama. Raja-raja mengumpulkan para ulama untuk membenarkan tindakan yang salah dengan dalil. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu ada ulama-ulama yang warok. Dia nggak mau deket, hati-hati dengan pemerintah, dengan kekuasaan. Bisa jadi dia dibayar untuk membuat undang-undang, membuat hingga kesalahan pemerintah itu atau kekuasaan itu ada dalilnya tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau emang ulama bisa mewarnai pemerintahan, cakep, gitu, cakep betul. Jadi pemerintahan berjalan sesuai koridor Islam, nilai-nilai Islam. Ketika ada undang-undang yang salah, ditegur sama dia, bukan dia nurut sama pemerintah yang salah, begitu. Fudail bin Iyad termasuk ulama yang berusaha menjauhi para penguasa. Terkait sikapnya ini, ia berkata, seorang mendekati bangkai yang berbau busuk jauh lebih baik daripada mendekati para penguasa. Ini kata beliau nih. Seseorang mendekati bangkai yang berbau busuk jauh lebih baik daripada mendekati para penguasa. Ini nilai yang begitu luar biasa. Ulama yang warok beliau. Tapi kalau kata ulama NU, guru-guru kita itu orang NU, kalau pemerintah tidak dekat dengan ulama, maka akan berantakan nih urusan. Nggak ada yang negor itu pemerintah, gitu ya. Ketika salah nggak ada yang negor, tuh begitu. Jadi tetap harus mengontrol. Ulama nih mengontrol, cuma jangan kebablasan, gitu ya. Kebablasan artinya tadi bisa dibayarkah, bisa dibayarlah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan dalil. Na'udzubillahi min dzalik. Namun demikian terkait para penguasa pula, Fudail pernah berkata, jika aku punya doa, nah ini dia nih. Jika aku punya doa, itu akan kupakai untuk mendoakan penguasa. Jika aku punya doa mustajab, nah, jika aku punya doa mustajab ditawarin oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu punya doa mustajab, kamu mendoain apa? Gitu. Apa kata beliau? Doa itu akan kupakai untuk mendoakan penguasa. Dalam keterangan yang lain, kenapa tidak mendoakan dirimu sendiri? Karena kalau mendoakan penguasa akan ngefek kepada seluruh manusia, seluruh rakyatnya, seluruh umat yang dikuasai oleh penguasa itu. Kalau buat dirinya, buat dia doang udah. Luar biasa itu ulama. Masih mikirin penguasa juga, doain penguasa kita. Doain pemerintahan kita, gitu. Doain ulama-ulama yang terjun di dunia politik, gitu. Biar bener jalannya, biar pemerintah ada yang ngontrol, gitu ya. Ketika ada undang-undang pornografi, ya kalau kagak ada ulama di sono yang bikin undang-undang, jadi itu undang-undang. Yang artinya intinya undang-undang itu kebebasan
seks. Nauzubillahi min dzalik. Coba ada bisa lagi nih. Kalau sama-sama suka maka tidak melanggar hukum. Ini kan bahaya. Kalau sama-sama suka tidak melanggar hukum. Ini bahaya. Gitu. Tidak dijerat hukum. Islam bagaimana ngatur? Islam mengatur harus ada ikatan pernikahan. Gitu. Kalau begitu bisa bebas, seks bebas. Nah, itulah undang-undang yang harus dijagain. Pemerintah mengatakan menuju kepada jilbab dilaranglah. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Bahwa Pancasila musuh utamanya adalah agama. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dalam pemahaman kita Pancasila adalah sejalan dengan nilai-nilai keislaman, dengan agama kita. Gitu. Jadi kita harus ada di pemerintahan untuk mengontrol segala kebijakan hingga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini penjelasan beliau. Orang-orang bertanya, mengapa begitu wahai Abu Ali? Abu Ali beliau adalah bapaknya Ali. Jika doa mustajab tersebut kupakai untuk diriku sendiri, aku tidak akan mendapatkan balasan. Namun jika kupakai untuk mendoakan penguasa, maka baiknya penguasa akan berdampak baik bagi rakyat dan negeri. Masya Allah. Luar biasa nih, pelajaran yang luar biasa. Pelajaran dari seorang ulama besar. Ulama besar yang tadinya adalah orang-orang yang bengis, bahkan jahat. Ya Allah, ini contoh ulama yang menjaga hatinya. Karena ada ulama yang tidak menjaga hatinya. Mereka sudah berilmu dan bersedia mengamalkannya dan meninggalkan maksiat zahir. Akan tetapi mereka tertipu dengan penyakit hati. Jadi ada ulama-ulama juga yang tertipu dengan penyakit hati. Kata Imam Ghazali ini, kata beliau, akan tetapi mereka ada ulama yang tertipu dengan penyakit hati. Apa itu? Riya. Ingin dibilang sebagai orang alim. Apalagi sombong. Gue lebih berilmu dari dia gitu ya. Jadi nggak mau nerima nasihat tuh, nggak mau nerima masukan tuh. Batarul haq wa ghamdun nas. Nggak mau nerima pendapat dari orang lain walaupun itu benar. Merendahkan manusia. Ini penyakit-penyakit yang bisa jadi nempel kepada ulama. Dengki. Ya Allah, mencari pangkat. Nah, yang tadi itu. Karena keilmuannya dia mencari pangkat. Ingin dipuji. Ingin didengar. Dan ingin terkenal. Ya Allah biha. Ini kan penyakit orang-orang yang punya sesuatu keunggulan. Dia ingin dipuji sama orang. Kalau nggak dipuji, dia marah. Kalau nggak didengar omongannya, dia marah. Gitu ya. Jadi pendapatnya itu harus diikuti. Padahal bisa jadi pendapat orang lain yang benar. Gitu ya. Ingin terkenal dia. Saya adalah guru besar, murid saya banyak. Kalau saya ngajar yang ngaji penuh nih masjid. Gitu. Saya ngajar di mana-mana, murid saya banyak. Ini kan jadi kebanggaan nih. Kebanggaan yang menjerumuskan seorang ulama. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka lupa sabda Nabi SAW, ar-riya asyirkul asghar, yang artinya riya adalah termasuk syirik yang kecil. Ya Allah. Jadi kita nih, pelajaran kita tadi tuh, kita misalnya sebagai ulama, sebagai guru yang punya murid, jangan sampai kelewat hati kita. Ngajar bagus gak? Bagus. Punya murid bagus gak? Bagus. Berilmu bagus gak? Cakep. Cuma jangan sampai kelewat gitu. Punya ilmu
jadi sombong. Na'udzubillah. Jadi kita diwajibkan berilmu setinggi-tingginya. Cuma jangan sampai offset dikit bangga diri. Sombong dia, gitu ya. Merasa paling pintar dari orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Pas banget tuh ya enggak? Emang udah segitu-gitunya dah. Sekian, afwan, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukran al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.